Saudara-saudari terkasih, masa Prapaskah selain bertemakan tobat, juga berkaitan dengan pengampunan, karena antara tobat dan pengampunan sangat erat kaitannya. Maka kali ini saya akan berbicara tentang pengampunan. Sebetulnya yang membutuhkan pengampunan itu adalah kita, karena pada prinsipnya kita membutuhkan kerahiman dan kebaikan hati Tuhan untuk mengampuni kita. Bagaimana dengan orang yang bersalah kepada kita? Kita juga yang membutuhkan pengampunan. Mengapa? Karena pengampunan itu menyembuhkan luka hati kita. Ketika kita disakiti, justru kita yang membutuhkan pengampunan. Kita perlu mengampuni. Dengan mengampuni itu, kita dibebaskan dari luka hati. Karena kalau kita tidak mengampuni, kita seperti meminum racun dan mengharapkan orang lain yang mati. Sementara kalau kita mengampuni, kita diampuni oleh Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, barang siapa mengampuni saudara-saudaranya, aku juga akan mengampuninya. Yang kedua, kita juga dibebaskan dari belenggu dendam. Karena itu kita diharapkan berani mengampuni. Namun keberanian mengampuni merupakan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Hanya orang kuat yang bisa mengampuni. Dia harus bisa mengalahkan egoisme dan harga dirinya untuk dengan murah hati memberikan pengampunan. Pengampunan itu berarti bahwa saya lebih kuat terhadap ego saya. Saya lebih mampu mengatasi kelemahan saya. Mengampuni bukan berarti bahwa yang bersangkutan itu salah atau tidak salah, tetapi lebih pada kemampuan yang dianugerahkan Tuhan untuk kita. Maka mengampuni pada dasarnya adalah rahmat Allah sendiri. Karena itu awalnya kita bertobat, mohon ampun, dan kemudian mohon kemampuan untuk juga bisa mengampuni. Disitulah rangkaian dari seluruh pertobatan. Mengampuni juga merupakan pernyataan iman bahwa Tuhan Maha Murah. Saya pun percaya. Saya percaya akan kemurahan hati yang membebaskan itu. Dan karena itu kemudian saya berani mengampuni. Pengampunan juga berarti penghargaan bahwa relasi itu lebih penting daripada benar atau salah. Maka dengan mengampuni kita menghargai orang itu. Selain itu, pengampunan juga menegaskan bahwa persoalan sebesar apapun, sakit hati sedalam apapun, tidak akan lebih besar daripada pribadinya. Maka kita menghargai pribadi itu lebih dari persoalan yang kita hadapi. Disitulah kekuatan pengampunan yang berasal dari Tuhan. Selain itu, pengampunan juga merupakan rasa syukur kita bahwa kita sendiri sudah diampuni oleh Tuhan. Dasarnya adalah kemurahan hati Tuhan yang terus mengampuni kita. Dan karena itu, kita memperoleh kekuatan untuk mengampuni. Dengan sangat jelas Tuhan Yesus mengatakan, ada orang yang berhutang 100 miliar dihapuskan karena tidak mampu bayar. Tetapi dia keluar, ada temannya orang yang berhutang kepadanya 100.000. Dia tidak mengampuni karena dia tidak bisa membayar, malah mencekik lehernya. Dan tentu Tuhan yang sudah menghapuskan 100 miliar, 100 juta itu, lebih besar itu, marah kepadanya karena sudah diampuni tetapi tidak mengampuni. Itu yang terjadi apabila kita juga tidak mengampuni. Maka mari kita belajar melatih diri dengan dasar kasih Tuhan yang Maha Murah. Kita menimba kekuatan untuk juga bisa murah hati mengampuni. Di situ kita tumbuh dalam hal kekuatan rohani sebagai pribadi yang kuat, yang mampu mengatasi egoisme dan menghargai pribadi lain lebih besar daripada persoalan yang kita hadapi dengannya. Semoga selama masa Prapaskah ini Tuhan mengaruniakan rahmat pengampunan kepada kita semua. Tuhan memberkati.